Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waddahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, untuk pertama kalinya marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan keringanan dan kemudahan kita untuk menghadiri rumah Allah Masjid Al-Furqan untuk ibadah salat berjamaah. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bacaan salawat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber dari jauh-jauh. Beliau dari Malang, Ustaz ya. Iya, dari Malang. Dan dialog subuh kali ini insyaallah tema tentang pengaruh puasa terhadap otak manusia. Dan di sini Ustaz, saya akan membacakan biografinya Ustaz. Nama lengkap Al-Ustaz Dr. Haji Arif Alamsyah Nasution Mars. Ini beliau dari Medan. Kebetulan beliau sama seperti saya dari Medan juga. Beliau lahir di Mandailing, Ustaz ya. Orang tua dari Mandailing ya, Ustaz. Ya. Dan kebetulan kita juga satu kota tapi beda daerah saja. Dan tempat tinggal lahir di Surabaya tanggal 19 Februari tahun 1978. Alamat Jalan Ikan Piranha 44 Malang. Status keluarga, istri bernama Hesti Nuharini, Ustaz. Hesti Muharini. Dan beliau dikaruniai dua anak. Siapa statusnya? Musjaifah dan Aisyah dan Isyam. Dan beliau studi terakhirnya di Universitas Brawijaya di Fakultas Kedokteran. Dan beliau menyelesaikan S2-nya juga di Universitas Indonesia di FKM, Ustaz ya. Dan beliau sekarang menjabat sebagai dosen FKUB. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya nanti untuk ceramahnya atau pemaparan dialog subuhnya durasinya kurang lebih 30 menit dan nanti ada sesi tanya jawab, Ustaz. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz Haji Alamsyah, insyaallah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti, karena sampai hari ini kita masih diberikan keimanan dan Islam dan motivasi untuk bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bukti kita dihindarkan dari sifat kemunafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Slide-nya udah muncul ya Bapak-bapak ya? Yang sebelah sini? Sudah ya. Saya sengaja menggunakan slide karena otak manusia itu suka dengan visualisasi ya. Kalau cuman jiping, ngaji kuping itu biasanya mata yang gak bertahan lama. Jadi bukan air mata yang menetes, nanti air mulut yang menetes ya. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan berbagi sedikit tentang hikmah puasa dari sisi neuroscience ya, atau ilmu tentang syaraf atau ilmu tentang otak manusia yang saya banyak dapatkan di seminar-seminar. Kebetulan saya beberapa kali mendatangi seminar neuroscience yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa ya. Kemudian kemarin terakhir saya mengikuti kuliah internasional di Melbourne antara tanggal 7 sampai dengan 12 Desember di Hotel Pullman di Albert Park di Melbourne, Australia ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagi pada pagi ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tanpa ilmu ini sebetulnya kita tetap puasa ya. Ini hanya hikmah saja. Kalau kemudian ditemukan i'jazul Quran, mukjizat-mukjizat setelahnya itu menguatkan kita untuk lebih banyak beribadah kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita bahwa Allah itu hak, Al-Quran itu hak, Rasulullah itu hak. Itu saja. Jadi tanpa ilmu ini sebetulnya kita tetap puasa ya, seperti itu. Baik, neuroscience adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang otak manusia. Dan kita tahu bahwa otak itu adalah pusat dari segala hal dalam tubuh kita. Ya, kalau digambarkan otak itu bentuknya seperti itu, sangat rumit ya, dengan cekungan-cekungan. Dan katanya makin cerdas orang tuh cekungannya itu makin banyak Pak, sulkus-sulkusnya itu. Ya, cekungan-cekungannya itu makin banyak. Ya, artinya kalau kita nggak pernah melatih otaknya, mungkin cekungannya nggak terlalu banyak ya, atau mulus kalau bahasa kita. Ya, makanya katanya otak orang Indonesia ini guyon ya. Katanya otak orang Indonesia itu paling mahal karena paling orisinil, paling mulus Pak, nggak pernah digunakan katanya begitu. Ya, ini guyonan saja. Saya sebetulnya nggak apa-apa, kita lanjut saja sambil dibetulkan. Saya sebetulnya tertarik dengan ilmu neuroscience ini ya, terutama tentang otak manusia ini dan pengaruhnya puasa. Itu ketika membaca hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani ya, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, walaupun ada beberapa penguat di hadis-hadis yang lain. Ya, bunyinya al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu, ini bahasanya Rasulullah nih. Orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya dan orang yang bisa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan sesudah kematian. Hadis ini dhaif ya, tetapi banyak syawahid atau penguatnya di hadis-hadis yang lain. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Orang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya. Ini yang sahih. Ya, yang menarik adalah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan kata cerdas gitu. Cerdas itu biasanya asosiasi kita ke apa Pak? Organ apa? Organ otak nih, iya kan? Kalau kita bilang kecerdasan itu berarti pusatnya di otak gitu.
Ya, ini yang kemudian membuat saya tertarik ya untuk melihat apakah betul puasa itu ternyata ada pengaruhnya enggak sih terhadap kecerdasan manusia gitu. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa orang cerdas itu yang bisa mengendalikan diri gitu. Dan puasa itu kita diminta untuk mengendalikan diri. Artinya al-imsak, menahan diri. Ada nggak pengaruhnya terhadap otak manusia? Dan masya Allah, ketika saya meneliti literatur review, ya, melihat penelitian, membaca buku dan seterusnya, ternyata ditemukan bahwa puasa itu pengaruhnya luar biasa. Dan kalau puasa ini kita lakukan dengan baik dan rutin, Pak, itu sama seperti kita mentrain atau melatih otak kita sebetulnya. Dan bukan sembarang otak. Otak yang dilatih adalah otak yang penting sekali. Ya, gitu. Baik, oke. Saya mulai perjalanan pemahaman ini dari sebuah museum yang dimiliki oleh sekolah kedokteran paling terkenal di dunia, namanya Harvard Medical School. Ya, Harvard Medical School adalah sebuah perusahaan yang sekolah kedokteran yang sangat terkenal di dunia, ada di Boston, di negara bagian Massachusetts di Amerika, ya. Dan dia memiliki museum yang menjelaskan apa yang disebut dengan the history of medicine. Ya, museum ini ada di kota Boston, namanya Warren Anatomical Museum. Ya, nanti yang ke Boston bisa lihat-lihat ke sana, insya Allah ya. Jadi antara Bontang sama Boston kan sama-sama B-nya, biasanya ntar lagi berangkat. Ya, satu Bontang, satu Boston, sama dengan LA ya, satu Los Angeles, satu Lenteng Agung, sama-sama ya. Nah, di Boston tuh ada Warren Anatomical Museum. Kalau panjenengan nanti punya kesempatan ke sana, coba Anda cari salah satu koleksinya Warren Anatomical Museum tuh yang paling valuable specimen, kita menyebutnya itu sangat berharga, yaitu tengkorak dari seorang manusia yang namanya Phineas Gage. Makanya kita menyebutnya biasanya Gage skull. Ya, kenapa ini valuable specimen? Karena ini luar biasa. Phineas Gage itu adalah seorang karyawan dari sebuah perusahaan pembuat jalur rel kereta api. Dan zaman dulu itu kan rel kereta api itu banyak yang melewati bukit-bukit, Pak. Ya, sehingga harus sudah keluar ya. Sehingga harus ngebom. Sudah keluar? Alhamdulillah. Sehingga harus ngebom gitu. Jadi harus ngebom. Ini wifi-nya memang harus dinyalakan ya, pakai wifi ya. Jadi dia harus ngebom. Nah, ada sebuah insiden yang menarik. Keluar ya? Masih keluar ya. Ada sebuah insiden yang menarik ketika Phineas Gage itu berada tidak jauh dari sebuah insiden ledakan, Pak. Sehingga ada besi yang panjangnya kira-kira 1 meter lebih sedikit ya, potongan besi yang beratnya 6,5 kilo. Itu menembus, ini Gage skull itu. Jadi menembus dari sini, Pak. Sebelah kiri. Tembus dari rahang mata, keluarnya itu di sini. Di otak depan, kita menyebutnya biasanya otak prefrontal. Itu otak paling depan dari otak depan. Kan otak itu ada beberapa, Pak. Namanya otak depan, otak frontal ya, lobus frontal, otak tengah, lobus parietal, otak belakang, lobus occipital, otak samping, lobus temporal. Ya, nggak perlu dihafal lah, nanti nambahin pikiran ya. Yang penting otak depan, betul nggak? Otak depan. Jadi besi itu menembus, Pak, des gitu, mata sampai dengan otak depan. Bahkan sebagian otak depan dari Phineas Gage itu nempel di besinya itu. Ya, ini bentuknya, ini otaknya, itu sampai jebol. Ya, kenapa bisa dapat otak ini? Kan mungkin ada pertanyaan begitu ya. Karena setelah meninggal Phineas Gage itu diotopsi, digali kuburnya, kan tersisa tengkorak-tengkoraknya, Pak. Itu yang diteliti oleh para ilmuwan. Makanya ini valuable specimen. Ya, ini orangnya. Ini foto asli dari Phineas Gage. Itu besinya itu yang dia pegang itu.
Jadi setelah terjadi insiden itu, Phineas Gates itu nggak meninggal, Pak. Bahkan pingsan aja nggak, Pak. Dia sempat berjalan untuk mencari pertolongan. Luar biasa. Memang ini dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibahas di Masjid Al-Furqan Bontang ini. Sama Allah memang dia diselamatkan. Ya kayak Fir'aun gitu. Betul apa enggak, Pak? Diselamatkan untuk jadi pelajaran buat kita, termasuk jamaah subuh Masjid Al-Furqan Bontang. Ya, ini orangnya itu matanya kan sudah nggak berfungsi, Pak. Kena itu kan bagian belakangnya, ya itu kena besi ini. Dokter bedah udah angkat tangan kecuali satu dokter, namanya Dokter Harlow. Dokter Harlow itu bilang saya akan coba. Jadi Dokter Harlow ini luar biasa dokternya. Saya akan berikhtiar kalau bahasa kita ya. Saya akan coba. Ternyata Dokter Harlow ini sanggup mengoperasi, Pak, otaknya Phineas Gates ini, tengkoraknya dibetulkan. 12 hari saja di rumah sakit, Phineas Gates itu pulang. Nah, di sini yang menarik, kenapa Harvard itu izin pada keluarganya untuk bisa meneliti spesimen tengkorak dari Phineas Gates ini, karena gini, sebelum terjadi insiden ini, Phineas Gates itu orang yang pekaryawan yang sangat disukain, friendly people, employee of the month gitu ya. Karyawan yang ya charming, friendly, ya warm, orangnya itu hangat, warm itu hangat ya. Beda sama hangatnya termos loh tapi ya. Orangnya itu suka meluk orang, senyum gitu. Masya Allah. Senyum itu apa, Pak? Kalau dalam Islam? Sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, itu bedanya sama infak adalah kalau infak itu uang, kalau sedekah tidak harus materi atau uang, Pak. Ya kadang-kadang kita infak, kadang-kadang kita sedekah. Tapi kadang-kadang anak-anak muda itu nggak ngerti artinya, Pak. Jadi dia salah, sama guru dia malah nggak sedekah. Ya, sama kota amal dia malah sedekah, senyum maksudnya, Pak. Jadi nggak infak tapi sedekah. Jadi kota amal lewat, senyum lewat lagi gitu. Ya. Nah, tetapi setelah terjadi insiden ini dia berubah, Pak. Berubah jadi orang itu yang tidak menyenangkan, suka pekerjaan tuh nggak pernah selesai, komitmen gitu ya, kau yang berjanji kau yang mengingkari gitu. Ya pada akhirnya setelah 12 tahun, di tahun-tahun terakhir itu dia banyak mengalami epilepsi, kemudian meninggal. Nah, jadi hampir selama 10-11 tahun itu terjadi perubahan sikap yang drastis pada Phineas Gates itu. Setelah otak bagian depannya itu mengalami cedera. Nah, disinilah kemudian para ahli meneliti sebetulnya otak prefrontal itu apa sih gitu. Ternyata ditemukan, Pak, bahwa otak prefrontal itu adalah pusat dari 3 hal. Yang pertama adalah behavior and judgment, perilaku dan pilihan. Yang kedua adalah emotional response. Yang ketiga adalah attention. Jadi pusat dari 3 itu. Jadi cara kita bersosialisasi, kemudian cara kita tersenyum, menyenangkan orang, bersedekah, moral, itu pusatnya semua ada di kotak prefrontal. Ya, kalau saya ibaratkan, prefrontal itu adalah pusat pengendalian diri. Pusat pengendalian diri. 3 hal itu tadi tergambar dari kalau kita lihat mobil ini. Yang pertama, otak prefrontal itu berfungsi seperti kemudi. Dia mau ke kanan atau mau ke kiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, dia mau ke kanan atau ke kiri, itu masalah prefrontal. Yang kedua adalah masalah gas. Kan pengendalian diri itu kadang ngegas, kadang ngerem, Pak. Betul apa enggak, Pak? Kalau 10 hari terakhir itu waktunya gas apa ngerem? Gaspol, betul enggak? Kebanyakan orang Jawa itu 10 hari terakhir malah ke gas belanja tapi. Ya, gaspolnya itu salah. Betul, Pak? Nah, saat kita puasa ini yang kita latih itu apa sebetulnya? Gas sama rem, betul apa enggak, Pak? Pada saat kita 10 hari itu ke gas, pada saat kita puasa itu ngerem, Pak. Dan itu pusatnya ada di otak prefrontal. Makanya orang yang otaknya prefrontal, cirinya biasanya dia tidak tahu arah hidup dia. Sebagaimana saya kemarin ceritakan di kompartemen JPP itu. Kebetulan ada Pak Direktur Produksi. Saya sampaikan sama beliau
bahwa ada orang kaya di Amerika itu, dia nggak bisa tidur, insomnia. Orang stres itu cirinya Pak, itu ada dua. Kalau masalah tidur ya, dia mengalami sleep disorder. Kalau nggak insomnia ya hipersomnia. Kalau nggak sulit tidur ya kebanyakan tidur. Kalau di Barat insomnia yang banyak. Kalau di Indonesia hipersomnia yang banyak. Itu bedanya. Jadi ceramah gini nih Pak, ya itu kelihatan Pak siapa yang stres itu. Ya, enggak ini guyon ini ya. Karena tak iktikaf kan nggak tidur sama sekali, wajar lah Pak. Kletuk-kletuk tapi biasanya itu masuk Pak. Coba nanti setelah bangun ditanya Pak. Masya Allah. Ya mungkin ilmu laduni itu begitu ya. Oh iya aku lihat dalam mimpi. Ya, guyon ini guyon ya. Oke. Nah ada orang Barat tuh insomnia. Satu saat dia nggak bisa tidur tuh ngambil secarik kertas Pak. Dia tulis unek-uneknya itu. Dia ngalami restlessness. Restlessness itu kegelisahan hidup. Padahal dia kaya Pak. Ya, kemudian dia sejam itu nulis nggak keluar, baru di jam berikutnya keluar. Itu pun cuma 4 kata Pak. 4 kata itu adalah BC, 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 dead. Sibuk, 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 mati. Berapa banyak Pak orang sekarang kalau lihat itu jangan di Bontang Pak, lihatnya di Jakarta. Orang yang sibuk, 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 mati aja. Ya, tentu ini lebih bagus daripada karyawan yang nganggur mati ya. Masih lebih bagus yang sibuk mati. Ya, ini nggak punya kemudi, hidupnya bingung Pak, betul apa nggak? Nggak tahu dia harus pulang kemana, nggak jelas Pak. Atau orang nggak punya rem, contohnya orang edik Pak. Orang edik itu orang kecanduan. Kemarin saya dapat cerita itu sama yang jaga mes mubalek di Baitur Rahman. Iya Pak, sekarang di Bontang ini anak-anak muda udah pada minum khamr oplosan katanya. Ya Allah, minum khamr oplosan lagi Pak. Komik dicampur Sprite, dicampur bensin mungkin ya, dicampur alkohol 30% ya. Ya Allah, sudah dunia melarat, akhirat nggak punya modal ya ini Pak. Betul nggak Pak? Ya seperti itu. Oke, paham ya? Ini. Nah, saya semakin yakin ketika saya membaca, nanti bisa dilihat. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Surat Al-Alaq itu surat yang 5 ayat pertamanya itu diturunkan menjadi ayat pertama di Gua Hiro. Jadi ayat surat Al-Alaq ini surat penting dalam sejarah Islam. Betul Pak? Surat tentang ilmu pengetahuan, Iqra dan seterusnya. Di ayat 15-nya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan nasiyah. Nasiyah itu kata Syekh Muhammad Abdur rahimahullah taala, nasiyah itu adalah rambut persis di atas dahi. Ini nasiyah nih. Dan tempat ini itu persis tempat tertusuknya Phineas Gates. Ini. Yang aneh adalah kenapa Allah itu kok pilih nasiyah? Allah itu kok nggak pilih bun-bunan itu ini. Ya, kenapa kok Allah bilangnya itu tak tarik tuh jambulmu? Ini mensifati Abu Jahal dan orang-orangnya yang pada saat itu mengganggu dengan keras ketika Rasulullah dan para sahabat itu sholat di Mekah. Bahkan pernah Rasulullah sholat tuh dikasih kotoran onta. Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Kalau kamu nggak berhenti, tak rusak nanti jambulmu. Itu kata-kata Allah. Ini jambulnya orang yang durhaka lagi pendusta. Nah orang dulu kan taunya jambul Pak. Ini kalau diartikan sama dokter artinya tak rusak prefrontal korteksmu gitu loh Pak. Paham ya Pak ya? Karena 14 abad yang lalu ndak mungkin dong surat Al-Alaq itu nanti bunyinya prefrontal korteks. Orang belum punya CT scan Pak. Betul apa enggak? Maka kalimatnya apa? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Masya Allah. Ini i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sekarang ini kalau diketahui orang neuroscience bisa masuk Islam dia Pak. Ya Allah, kok bisa ya? Padahal kepala itu macam-macam. Allah juga bisa narik di belakang, betul apa enggak? Bisa enggak kita tarik orang di belakang? Zek gitu, bisa. Kenapa Allah tariknya di depan? Karena ternyata pusat moral kedurhakaan orang itu adalah otak prefrontal, otak depan. Makanya Pak kalau stres itu jangan bentuk-bentukkan ini ke dinding Pak.
Kalau nggak kuat ya yang belakang aja, betul apa enggak? Jangan bagian depan, guyon ini. Ya, jangan del gitu. Ini Masya Allah ini Pak, luar biasa. Ya, yakin sekarang ya sama Al-Quran ya. Oke. Artinya kalau otak prefrontal kita ini tidak berfungsi atau tidak matang, bahasa awamnya begitu, atau tidak terstimulasi dengan baik, maka bisa jadi manusia itu seperti hewan. Tadi yang dibaca Ustadz tadi, yang membedakan kita sama malaikat itu kan otak Pak, ilmu pengetahuan. Wa 'allamal adama asma'akul laha. Diajarkan ilmu kepada Adam, diajari nama-nama, ditantang malaikat. Kalau kamu lebih hebat, sebutkan nama-nama itu. Nggak tahu malaikat Pak. Kalau kita tahu Pak, betul Pak? Manusia itu. Artinya yang membedakan kita sama malaikat, sama hewan adalah judgment ini. Kita adalah al-insanu bainal musayyar wal mukhayyar. Kita satu saat itu adalah musayyar seperti robot, dikendalikan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi satu saat kita mukhayyar, punya ikhtiar, bisa memilih Pak. Termasuk panjenengan datang ke masjid ini kan pilihan, dilema kan? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Enggak tidur. Tapi ada yang berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat. Kalau anak muda itu biasanya nikah enggak? Nikah enggak? Ya Mas ya? Nikah. Saya dulu nikah muda sih. Ya pokoknya nikah itu Mas enggak usah buru-buru, yang penting cepat. Itu prinsip. Ya. Betul ya Pak ya? Enggak usah buru-buru, yang penting cepat. Nanti tolong dilihat di surat Al-A'raf ayat 178, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adol. An'am itu binatang ternak. Jadi kata Allah, neraka jahanam itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia. Mereka punya hati tidak untuk menghayati ayat Allah, mereka punya mata tidak untuk melihat ayat Allah, mereka punya telinga tidak untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek. Saya pertama baca ayat ini itu nggak percaya Pak. Ternyata orang yang prefrontal korteknya rusak betul, yang dirusak sama Allah, nasiyatin kadzibatin khotiah itu ternyata bisa lebih jelek daripada hewan. Buktinya Pak, saya kasih bukti ya. Sapi laki-laki itu nggak ada yang suka sama sapi laki-laki. Ini buktinya. Betul Pak? Tapi manusia laki-laki ada nggak suka sama manusia laki-laki? Banyak Pak. LSL, lelaki suka lelaki. Yang kemarin ditangkap di Kelapa Gading itu berapa ratus tuh, betul nggak Pak? Ya Allah, mudah-mudahan mereka segera taubat. Ya memang awalnya biasanya laki-laki solehah dulu Pak, sebelum laki-laki soleh. Ya, jadi laki-laki solehah mungkin masih beleyor gitu. Tapi lama-lama mudah-mudahan mereka bisa taubat. Ini bukti pertama. Bukti kedua apa? Hewan itu nggak ada yang bunuh anaknya kecuali terpaksa. Ada manusia yang bunuh anaknya? Banyak, namanya aborsi Pak, betul? Itu angkanya 2,3 juta per tahun, kalau dibagi per hari berarti angkanya sekitar 4.700 bayi dibunuh di Indonesia ini setiap harinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kal an'ami balhum adol. Itu misalnya kita punya alat, dilihat prefrontalnya, ada yang bisa membedakan prefrontalnya gitu ya. Saya yakin prefrontalnya berbeda dengan anak-anak yang soleh. Terus nah ini kecenderungan ya, ini nggak usah saya bahas. Nah ini yang penting. Terus dampaknya apa terhadap kehidupan selain yang tadi saya ceritakan? Ini namanya Daniel Amen. Bapak bisa beli bukunya di Gramedia, ada 2 buku, Change Your Brain, Change Your Body, sama Change Your Brain, Change Your Life. Dia seorang psikiater di Amerika yang memang memiliki alat-alat canggih untuk melihat otak manusia Pak. Jangankan puasa Pak, Daniel Amen tuh di bukunya cerita, dia pernah didatengin karyawan yang malas, ternyata terlalu banyak minum alkohol, sama terlalu banyak ngopi, ya seperti itu. Terlalu banyak minum alkohol sama terlalu banyak ngopi. Ya, satu lagi yang saya nggak enak itu terlalu banyak ngudut. Tahu ngudut Pak ya? Ahli hisab. Mohon maaf ini ya, saya nggak menghina ini. Ya, jadi suka merokok. Ya, itu otaknya udah berubah Pak. Otaknya udah berubah. Jadi jangan dikira Pak, rokok itu pengaruhnya cuman sama paru-paru. Rokok itu pengaruhnya sama otak Pak, termasuk alkohol gitu.
Apalagi narkoba, Pak. Termasuk sekarang narkoba jenis baru itu namanya pornografi. Itu yang dirusak adalah bagian prefrontal. Ya, pornografi. Sekarang ada penyakit baru namanya porn addiction, kecanduan pornografi. Saya pernah diundang ke salah satu sekolah di Bontang, saya nggak sebut sekolahnya, nggak enak ya. Saya bahas tentang porn addict sampai di Malang ada yang email ke saya. Anak SMP kelas 2. Dok, mohon maaf dok, saya sudah kecanduan lihat film porno sejak kelas 5 SD. Kemarin 2 bulan yang lalu saya ngisi di Ngawi, mau masuk mobil itu dipegangin sama anak tuh sambil gemeter. Rupanya dia tuh nangis, Pak. Dok, tolong dok, terapi saya dok. Saya ini udah kecanduan pornografi dok, saya tahu saya salah dok, saya pengen berhenti dok. Saya nggak bisa terapi, saya harus pulang ke Malang, cuman saya kasih satu syarat. Kalau syarat ini kamu bisa lampaui dek, ditambah dengan keimananmu kepada Allah, kamu sembuh. Apa syarat itu? Don't be alone. Jangan sendirian. Udah itu aja, ikuti. Kebanyakan anak-anak kecanduan pornografi banyak sendirian di kamar atau di rumahnya. Oleh karena itu, kalau kita pengen sembuh anak kita kecanduan pornografi, Pak, kalau bilang sama dia, kalau di rumah nggak ada orang, pergi ke masjid, pergi ke tetanggamu, ikut basket, ikut berenang, ikut memanah, ikut ini, ikut itu. Anak muda itu jangan dibuat sendiri, buat sibuk sama teman-temannya, sampai rumah dia tinggal tidur. Ini mungkin maksudnya Pak Mendikbud itu, Pak. Sekolah full day itu, betul nggak? Kalau dia pulang jam 12, wong bapaknya pulang jam 5, Pak, betul nggak? Ibunya kerja di bank 6:30 baru pulang. Lah terus jam 12 sampai jam 5 dia kans untuk sendiri lebih besar nggak? Lebih besar, Pak. Hati-hati. Ya. Ini dampaknya, kata Daniel Amen, pernah menghadapi anak atau orang seperti ini di tempat kerja, Pak. Sulit konsentrasi. Kerjaan nggak pernah selesai. Start many project but finish few. Suka cari konflik, Pak. Suka cari musuh. Impulsivity, gampang marah dan moody. Moodiness itu gampang berubah moodnya. Sulit terapi dan buruk dalam bersosialisasi. Pernah lihat orang seperti ini? Pasti pernah. Lah kalau prefrontal kita ini nggak benar, kita punya tanda-tanda seperti ini. Nah, apa sekarang pengaruhnya dari puasa? Ini saya percepat cuma setengah jam ya soalnya. Marshmallow test. Apa pengaruhnya puasa? Ini yang menarik nih. Ternyata cara melatih prefrontal, cara mematangkan prefrontal itu bermacam-macam, Pak. Yang paling gampang adalah rubah konsumsi makanan kita. Perbanyaklah yang mengandung antioksidan seperti kurma ya, itu banyak mengandung antioksidan. Tempe, flavonoid itu banyak mengandung antioksidan. Vitamin E, kecambah, ya, seledri, ya, tomat. Likopin itu adalah antioksidan tomat, ya, seperti itu. Kebetulan penelitian S1 saya adalah tentang tempe, flavonoid. Jadi penelitiannya itu saya memberikan tempe pada tikus yang saya rokoi selama 3 bulan. Jadi tempe itu saya rokoi 3 bulan sama saya kasih tempe. Ternyata yang saya kasih tempe sama yang tidak dikasih tempe, Pak, antioksidan dalam tubuh tikusnya lebih banyak yang dikasih tempe. Jadi panjenengan kalau belum bisa ninggalkan rokok, Pak, perbanyaklah makan tempe. Ya, itu hasil penelitian saya itu. Tempe itu luar biasa pengaruhnya, ya. Nah, itu yang paling gampang, ya. Ada lagi cara untuk melatih prefrontal, itu namanya adalah resisting temptation, menahan diri. Atau dalam bahasa kerennya di psikologi itu namanya delaying gratification, menahan diri terhadap sebuah kenikmatan untuk kenikmatan yang lebih besar dan lebih lama. Ini percobaannya namanya marshmallow test. Marshmallow test itu dilakukan oleh seorang profesor namanya Walter Mischel di Stanford University. Sekarang beliau masih hidup, usianya 87 tahun, tapi sudah nggak Stanford lagi, tapi di Columbia University. Anda bisa cek nanti googling Departemen Psikologi Columbia University di New York City, itu masih ada Prof. Walter Mischel, orangnya udah sepuh, umur 87 tahun. Dialah yang mengawali percobaan ini. Percobaan ini sederhana. Anak kecil di Bing Nursery School, TK miliknya Stanford ya. Kalau di sini mungkin TK miliknya Baitur Rahman gitu ya. Ini TK miliknya Stanford tuh namanya Bing Nursery School. Itu anak tuh dikasih pilihan. Kalau kamu mau permen sekarang dapat 1, kalau kamu mau permen 15 menit lagi dapat 3.
Filmnya seperti ini, cuman filmnya ini 5 menit Pak. Yang asli itu 15 menit. Keluar nggak filmnya? Oh enggak ya. Nggak ada. Ada? Gerak ya. Oh karena wifi. Oke saya ceritakan aja deh. Ya, jadi anak ini kemudian dikasih pilihan. Mereka kalau mau permen sekarang mereka dapat berapa Bapak-bapak? 1. Kalau mereka mau menunggu 15 menit mereka dapat berapa? Dapat 3. Nah ternyata anak ini terbagi menjadi 3. Yang 1 itu langsung ambil, udah nggak nunggu, Pak. Nggak sabar gitu loh. Langsung wah daripada nunggu mereka dapat 1. Ada lagi yang kelompok kedua ini bervariasi. Ada yang 1 menit nggak kuat, ada yang 3 menit nggak kuat, ada yang 5 menit nggak kuat, ada yang 10 menit nggak kuat, ada yang 14 menit tinggal sebentar dia nggak kuat. Ada lagi yang golongan ketiga, dia tunggu dengan sabar 15 menit, dia dapat berapa? Dapat 3. Ternyata setelah diteliti oleh para ilmuwan, kesimpulannya adalah otaknya yang kelompok 1 dan kelompok 2 ini belum matang. Dan ternyata setelah diteliti, yang bisa menahan diri 15 menit itu tahun 88, tahun 90, tahun 2011 mereka jadi anak yang lebih sukses. Dan hasil brain imagingnya, orang yang masih hidup usia 50-an tahun pada saat itu, anak-anak ini prefrontal cortexnya lebih aktif. Tentu bapak-bapak bertanya ya, ini kan anak-anak wajar otaknya belum matang. Lah kalau ada orang dewasa terus nggak puasa gimana? 15 menit itu kan sama dengan puasa Pak. Betul Pak? Dia puasa berapa menit Pak? 15 menit Pak. Betul? Ya. Lah ini saya punya tetangga udah dewasa Pak, tapi dia nggak mau puasa. Itu artinya apa? Otaknya kekanak-kanaan. Itu kesimpulannya. Otaknya belum mateng. Otaknya belum mateng. Saya ingin tanya sama bapak-bapak, 15 menit itu lama apa sebentar? Lama apa sebentar Pak? Sebentar. Nah ini ciri otak yang matang ini. Sekarang saya tanya Pak, hidup di dunia itu lama apa sebentar? Nah alhamdulillah. Sama seperti Baitur Rahman kemarin, cirinya orang sholat subuh berjamaah itu frontalnya matang Pak. Nyebutnya itu sebentar. Kalau saya ngisi di perusahaan Pak, apalagi perusahaan punya Chinese gitu ya, nggak ada muslimnya, hidup di dunia itu lama sebentar. Lama. Itu bedanya Pak. Kalau orang Islam yang prefrontalnya matang, dia merasa hidup di dunia itu cuma 1,4 jam. Karena 1 hari akhirat tuh 1000 tahun di dunia Pak. Coba nanti dihitung, betul nggak? Hidup di dunia itu nggak lebih dari 1,4 jam. Sebentar sekali Pak. Tapi bagi orang yang prefrontalnya belum matang, hidup di dunia inilah lama. Ini otak anak kecil. Makanya anak kecil tuh 15 menit aja lah lama. Coba anak TK Pak, suruh puasa sampai maghrib. Lama apa enggak Pak? Lama. Jam 8 dia udah minta buka Pak. Dia bilang sama abinya, Bi berapa jam lagi Bi? Aku udah lapar Bi. Sabar nah, ini jam 8, nanti maghribnya jam 6. Iya kan? Berarti berapa jam Bi? Ya 10 jam lagi. Abi lama Bi. Betul apa enggak? Persis enggak sama tetangga Anda yang Ramadan masih ngerokok jam 8 pagi itu? Persis Pak. Betul apa enggak? Enggak ada bedanya. Jadi otak orang yang enggak punya iman itu otak anak-anak Pak. Iya kan? Otak anak TK. Enggak ada yang bisa dibanggakan sama otak begitu itu. Ini bukti berikutnya. Kata Allah, dunia ini kayak apa Pak? Nanti dibaca surat Al-Ankabut dan ayat-ayat lain banyak. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Itu ada di surat Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah lahwun, senda gurau, guyon. Saya tanya sekarang, kalau taraweh yang suka guyon bapak-bapak apa anak-anak? Cocok nggak sama ayat ini? Makanya ada taraweh anak kan? Soalnya kalau nggak ada tarawih anak, waladhdallin, amin. Ini nggak ada dalam tajwid, udah nggak ada itu. Mat wajib mutasil itu cuma 5-6 ketukan, betul nggak? Ini 15 ketukan Pak. Amin.
main, anak-anak itu. Sukanya lahwun, suka sendagu, gurau. Sama laibun, suka main-main. Sekarang saya tanya, cocok nggak perumpamaan Allah ini sama otak tetangga kita yang kayak anak-anak itu? Dia merasa dunia ini seperti apa? Permainan. Saya baca ayat ini itu saya sujud, Pak. Kok bisa Allah itu membuat perumpamaan itu cocok dengan ilmu neuroscience yang saya pelajari, Pak? Betul nggak? Allah itu mengatakan dunia ini main-main, betul apa enggak? Cuman permainan belaka. Jadi otak orang prefrontalnya belum matang itu suka bermain. Wis cocok sudah. Nah, mohon maaf. Yang disebut fenomena delaying gratification itu sebetulnya sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih modal, kita tuh nggak nol gitu, Pak. Buktinya ini, mohon maaf saya agak nyinggung makanan ini. Soalnya ini contohnya menarik. Kalau misalnya Bapak survei ya, di Bontang ini kan ada toko bakso Malang ada ya, warung bakso Malang. Ya. Kalau di Malang semuanya bakso Malang soalnya, Pak. Bagiannya bakso Solo. Monggo. Nah, bakso Malang sama bakso Solo itu bedanya. Kalau bakso Malang itu lengkap. Coba Bapak survei. Saya udah survei di bakso presiden, bakso kota yang terkenal-terkenal di Malang. Ya. Ternyata orang itu, Pak, kalau makan bakso, itu pentolnya mesti terakhir, Pak. Betul apa enggak, Pak? Yang duluan dimakan itu apanya? Tahu, Pak, loh, kan sepakat kan? Ini ijma' jamaah Al-Furqan. Betul enggak? Duluan mana? Tahu sama pentol? Tahu, Pak. Bahkan kalau saya lihat di tukang jual bakso dekat kos-kosan di Brawijaya itu, Pak, ya. Itu disisakan pentol yang paling besar, Pak. Setelah itu kuahnya dimakan, terus dia tambah kuah, Pak. Tambah kuah, betul apa enggak? Ya. Terus kuahnya dihabiskan lagi, tambah kuah lagi. Ya Allah, kasihan ini anak, Pak. Dieman-eman, Pak. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak ini ya. Kenapa kok pentol itu dimakan terakhir? Kenapa, Pak? Betul, Pak. Sama kita, Pak. Karena pentol itu paling enak. Jadi kita tuh sebetulnya dalam sehari-hari itu sudah punya modal, Pak. Prefrontal kita tuh nggak jelek-jelek amat. Ada fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada fitrah. Fitrahnya ini, Pak. Nggak usah disuruh, Pak. Lihat anak-anak panjenengan. Ya kecuali Anda belikan satu mangkok pentol semua, ya pasti makan pentol dia, Pak. Kalau ada tahu, dia pasti milih apa? Tahu. Bahkan ada pentol kecil sama pentol besar, pentol pingpong sama pentol tenis. Yang tenis mesti terakhir, Pak. Yang enak itu mesti terakhir, Pak. Makanya saya suka ngajarin anak-anak muda itu, kalau kamu sama temanmu diajarin untuk beli narkoba, ngerokok, minum khamar, bilang sama temanmu, teman-teman mohon maaf ya. Sekarang di dunia ini kita waktunya makan tahu. Nanti insya Allah di surga pentolnya. Insya Allah teman Anda nggak ngerti dan bingung, betul apa enggak? Lah kalau dia bingung, jelaskan otak prefrontal, betul apa enggak? Pasti kamu nggak pernah ikut pengajian tentang delaying gratification. Jelaskan, Pak, bahwa orang itu menahan diri dalam ketidaknyamanan seperti puasa, Pak, betul apa enggak? Kita menahan diri karena kita yakin jam 6:18 kita akan bisa makan, betul apa enggak, Pak? Kenapa orang beriman itu tenang? Diiming-imingi khomer dia nggak mau kan, betul apa enggak? Apalagi khomer oplosan, Pak, dia nggak mau karena dia yakin di surga nanti Allah akan belikan khomer yang paling lezat dan bentuknya bukan botol tapi anharun, sungai-sungai, Pak. Jadi bapak itu tinggal selulup gitu loh, betul apa enggak, Pak? Tinggal haup gitu, selulup gitu. Anharun. Kenapa kok laki-laki di dunia dan ibu-ibu di dunia tidak mau selingkuh, Pak? Betul apa enggak? Setia sama pasangannya, tidak mau gonta-gonta ganti pasangan. Padahal laki-laki itu makin kaya makin nakal biasanya ya. Tapi kenapa dengan imannya itu dia masih bisa menahan diri? Karena dia yakin di surga nanti dia akan diberikan bidadari. Bahkan guyonannya teman-teman pondok itu satu lembar jenggot tuh satu bidadari. Masya Allah. Makanya pelihara, Mas, walaupun 3 lembar, Mas. Lumayan 3 bidadari, Pak. Betul apa enggak? Itu apalagi yang kayak bapak, Pak. Ini. Masya Allah, ini satu komplek perumahan itu. Masya Allah. Ya, bidadari, Pak. Dan bidadari itu katanya guyonannya kalau apa ini? Salifah, bahasa kedokterannya salifah, apa ludah ya.
ludahnya jatuh ke samudra, katanya samudra bisa jadi parfum. Oh, Masya Allah. Beda sama perempuan dunia kan, jatuh kan jadi pulau tuh di bantal ya biasanya ya. Kalau ini jadi parfum, Mbak. Jadi orang di dunia itu hidupnya tenang, Masya Allah, menahan diri. Bidadari surga itu lebih cantik. Itu otak prefrontal yang sehat, Pak. Ya. Nah, saya tambah sedikit sebelum dialog. Selain delaying gratification, salah satu yang bisa melatih prefrontal cortex itu adalah, kalau dalam ilmu psikologi disebutnya adalah quick. Take the first rapid step. Ini ibarat Anda di 10 hari terakhir nih, Pak. Quick, cepet langkahkan kaki Anda ke masjid gitu. Take the first rapid step, set gitu. Ya, cara latihannya ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wasari'u fastabiqu, itu sama. Makna istibak itu orang yang bersegera melakukan kebaikan, nggak nunggu ditunda-tunda gitu, Pak. Beda sama orang munafik. Kalau orang munafik itu suka menunda-nunda pekerjaan. Nanti dilihat surat An-Nisa ayat 142 ya. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah, Allah membalas tipuan mereka. Kalau mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Itu ciri orang munafik, Pak. Orang munafik itu salat subuh mesti dekat duha, Pak. Salat duhur dekat asar, Pak. Jadi 1 kali wudu 1 2 salat terlampaui katanya. Efektif dan efisien. Salat asar dekat maghrib, salat maghrib dekat isya. Ini ciri orang munafik. Udah gitu salatnya itu Masya Allah, pengen segera cepat selesai, betul nggak? Ya, jadi seperti kecepatan cahaya begitu, ya. Insya Allah, ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Nggak boleh seperti itu. Apalagi sholat tarawih itu sholat santai. Artinya tarawih itu santai sambil minum-minum, ya. Tapi jangan kesantaian, ya. Monggo Pak, kalau mau izin. Nah, latihannya gimana? Ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa saya yang skripsinya nggak selesai-selesai. Latihannya gini, Pak. Kalau ada pekerjaan, ini melatih otak prefrontal ya, dan melatih kita ke masjid supaya tepat waktu juga. Kalau ada pekerjaan yang 2 menit bisa Anda selesaikan, jangan ditunda. Contoh, ibu-ibu ngelipet ruko habis sholat itu butuh berapa menit, Bu? Ada yang ngelipet ruko 1,5 jam, Bu? Nggak ada. Ngelipet ruko itu paling lama 30 detik, betul? Jangan ditunda. Selesai sholat, lipet. Saya biasa gitu, saya di mes itu, Pak. Selesai ngisi, jas ini langsung saya gantung. Saya nggak taruh di tempat tidur. Karena menggantung jas itu hanya butuh waktu 5 detik saja. Bapak sampai rumah, menaruh sepatu di rak itu butuh berapa jam? Ada yang 2,5 jam, nggak ada kan? Naruh sepatu di rak itu cuma butuh 2 detik. Jangan ditunda. Saya kemarin seminggu yang lalu ngisi di Fakultas Teknik UB, Pak. Ada seorang dosen senior disertasi nggak selesai. Ketika saya jelaskan ini, selesai ceramah dia nyamperin saya, Dok, alhamdulillah Dok, ceramah dokter itu menampar saya habis-habisan. Disertasi saya itu nggak selesai. Ternyata cocok dengan cerita dokter. Di rumah saya itu cuma 3 orang, Pak. Cuma 3 orang, Dok. Saya, istri sama adiknya istri yang retardasi mental. Tapi setiap orang ke rumah saya selalu tanya, Pak, di sini kos-kosan berapa orang? Padahal cuma 3 orang. Kenapa? Karena sepatu saya bertiga itu seperti anak kos 20 orang gitu. Nggak rapi sama sekali. Nanti Dok saya pulang ke rumah saya rapikan itu, Dok. Mudah-mudahan disertasi saya 6 bulan lagi selesai kan. Tobat dia, Pak. Ya, jadi untuk hal-hal yang bisa Anda selesaikan 2 menit, selesaikan. Ini benar ini, Pak. Insya Allah otak prefrontal kita akan baik. Sehingga ini penutup. Kalau otak prefrontal kita bagus, kemudi kita bagus, gas kita bagus, rem kita bagus, kita akan mudah berhijrah. Coba Pak, bagaimana Anda bisa berhijrah dari Bontang ke Samarinda kalau mobil gak ono gase, gak ono rime, gak ono setire, Pak? Nyampe kemana panjenengan? Pak, nyampe jurang, betul Pak. Walaupun Mercedes-Benz, Pak. Pak, ini Mercedes saya jual 50 juta deh, tapi nggak ada remnya, nggak ada kemudinya, nggak ada gasnya. Ya preya ya dari wong Malang gitu ya. Betul nggak? Nggak akan sampai. Tapi kalau kemudi kita bagus, rem kita bagus, gas kita bagus, ini buktinya, Pak. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, Mas Bangun Sugito. Tahu meninggalnya Mas Bangun Sugito, Pak? Dia kan aktivis jamaah tabligh ya. Keliling kemana-mana, khuruj 40 hari, Masya Allah.
meninggalnya itu Pak, kata istrinya itu ketika beliau mau sholat waktu maghrib itu beliau kesakitan Pak, mau dikasih morfin. Kan analgetik penahan sakit terkuat di kedokteran itu apa Pak? Morfin Pak. Biasanya kita infuskan morfin itu. Dulu anak saya waktu habis operasi yang berak dari perut itu Pak, itu pakai morfin Pak, supaya dia nggak rewel. Cuman memang morfin itu orang cenderung fly dan ngantuk Pak, betul? Nah Mas Gito itu bilang gini, ya Allah dokter, saya seumur hidup sudah kenyang fly katanya. Dia kan jangkis Pak, tukang narkoba, betul nggak Pak? Iya kan, saya udah kenyang fly. Sudahlah, biarlah saya sholat maghrib. Mudah-mudahan dengan sholat maghrib ini sakit saya bisa reda. Sholat maghrib sambil nahan sakit Pak, kata istrinya itu. Nggak dikasih morfin Pak, cuma dikasih menahan sakit biasa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak sampai 30 menit meninggal Pak. Masya Allah, meninggalnya tuh senyum Pak. Itu ajaibnya ketika prefrontal kita Pak sama Allah diselamatkan Pak. Yang tadi nasiyatin kadzibatin khoti'ah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini kira-kira makam siapa ini? Makamnya Rasulullah. Terus makam siapa lagi? Kalau yang pernah ke sana, makam Abu Bakar. Makam siapa lagi? Umar. Oleh karena itu Pak, jangan putus asa. Umar saja yang dosanya kayak begitu Pak, sama Allah masih ditakdirkan dimakamkan di samping Rasulullah yang mulia. Masya Allah. Allah nggak peduli seberapa jelek masa lalu kita, sebejat apa kita, Allah nggak peduli. Hari ini kamu kembali, hari ini aku menerima kamu. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai paparan dokter mengenai manusia cerdas itu mengingat mati. Sedangkan di sains teknologi, contohnya bom atom, nuklir, itu diciptakan oleh non-muslim. Sehingga sekarang dimanfaatkan untuk menghancurkan kaum muslim. Contohnya yaitu tadi segala sesuatu peperangan mengenai ISIS, senjatanya adalah dari non-muslim. Lantas kedua mengenai Qatar, dia membeli F-15 itu adalah dari Amerika Serikat untuk menandingi yaitu mengenai Arab Saudi dan sekutunya. Di sini saya mohon untuk dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai komputerisasi itu juga diciptakan oleh non-muslim. Muslim sendiri itu sudah terbius oleh gadget. Apakah gadget ini bisa merusak lupa. Itu Ustaz. Di sini itu di masjid aja dia asik main gadget di masjid. Untuk itu mohon penjelasan Ustaz. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya Masya Allah. Yang pertama, senjata-senjata teknologi semua dibuat oleh orang asing, orang non-muslim ya. Ini sebetulnya sunnatullah Pak ya. Sunnatullah dalam dunia ini kan sunnatul ahdi bil asbab. Berlaku sunnatullah. Walaupun dia nggak beriman, tapi kalau dia meneliti ya dia mendapatkan jawabannya. Itu sunnatullah, betul nggak Pak ya? Sama seperti walaupun dia nggak beriman, dia makan ya kenyang, betul? Itu sunnatullah. Ya, artinya kalau umat Islam itu mau memimpin seperti peradaban Islam zaman dinasti Abbasiyah misalnya ya, dinasti Harun al-Rasyid atau dinasti Ottoman, kita memimpin peradaban dunia dari sisi sains dan teknologi, ya kita yang harus mengikuti sunnatullah itu, harus banyak peneliti-peneliti muslim dan seterusnya. Ya, seperti itu. Karena ada sebuah kitab kecil, buku kecil yang ditulis oleh Syekh Amir Sakif Arsalan. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa
umat Islam ini mundur dan umat selain Islam ini maju gitu? Itu pertanyaan ulama Borneo namanya Muhammad Basuni Imron kepada Syekh Rashid Ridho tahun 50-an, tapi kemudian oleh Syekh Rashid Ridho diberikan pada Syekh Amir Shakib Aslan dan dijawab. Salah satunya adalah ya kita ini jahil, umat Islam ini bodoh, betul Pak ya? Bodoh terhadap agamanya pun bodoh terhadap ilmu pengetahuan, makanya kita tertinggal. Apakah kemudian ada rekayasa dari pihak-pihak selain Islam, Yahud wan Nasoro untuk memecah belah umat Islam? Ya hampir dipastikan memang itu terjadi. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Mereka nggak rela gitu. Dengan segala cara mereka akan pecah belah Syuriah, pecah belah Arab, ya Pak ya, pecah belah Mesir, dipecah belah terus. Seperti kita zaman Belanda dulu ada divide et impera, dipecah belah antar kerajaan-kerajaan. Bahkan nggak usah jauh-jauh Pak, Kasunanan Solo aja pecah Pak, betul apa enggak? Sama-sama Solonya Pak, iya kan? Kasunanan Solo loh, sama-sama Solonya itu pecah Pak. Ya jadi dipecah-pecah seperti itu. Nah harapannya dengan kalau kita hubungkan dengan prefrontal cortex, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak yang kedua tentang gadget ini, apakah gadget merusak prefrontal cortex? Jawabannya yes, absolutely. Karena prefrontal cortex itu bisa dilatih dengan social connection, Pak. Bersilaturahim. Itu salah satu melatih prefrontal. Silakan nanti dibaca di bukunya Daniel Amen. Di internet aja, bahkan Bapak memeluk saudara kita nih Pak ya, ketemu terus salaman terus meluk. Seret, prefrontal cortex kita itu langsung terstimulasi Pak, peluk Pak. Makanya kata Rasulullah itu kalau salaman jangan cuman gitu, pertahankan dulu, betul apa enggak Pak? Set, itu prefrontal cortex kita terstimulasi. Coba bandingkan sama anak atau keluarga pakai gadget Pak. Saya alhamdulillah jadi pembicara ini kan setiap bulan pasti terbang kemana-mana gitu. Kadang-kadang saya tuh ngenes Pak, lihat satu keluarga di bandara itu ketawa gitu, tapi topiknya beda-beda, tergantung apa yang dibaca di gadgetnya. Bapaknya iPhone, ibunya Samsung, anaknya tablet, pembantunya puyer, ya semuanya sibuk sendiri-sendiri. Ya ada yang pegang gadget, ada yang minumin obat gitu. Ya oleh karena itu Pak, pernah dibahas di majalah Intisari kira-kira setahun yang lalu ya. Ternyata di Silicon Valley di Amerika itu ada tempat, Silicon Valley itu tempat pusat software dunia komputer tuh di Silicon Valley. Dan ternyata anak-anaknya ahli-ahli di Silicon Valley itu Pak, anaknya nggak ada yang dikasih gadget Pak. Ya, jadi yang buat gadget itu anaknya nggak ada yang dikasih gadget. Bahkan anaknya itu disekolahkan, di sekolah itu yang bertani gitu Pak, memerah susu sapi, bertani, ya, masya Allah. Di Bontang bisa tuh bikin sekolah-sekolah gitu kan. Kalau di Jakarta agak susah bertani itu Pak. Ya bertani Pak. Ya diajarin mereka kembali back to nature, kembali ke alam supaya kecerdasan mereka tumbuh natural. Begitu Pak. Ya tapi ini ya berat Pak. Anak saya juga masih megang gadget Pak. Ya, caranya bagaimana? Ya dibatasin, betul apa enggak? Dibatasin, direstriksi. Ya, dibatasin waktunya. Bahkan American Pediatric Association, pediatrik itu dokter anak ya. Asosiasi dokter anak Amerika itu pernah mengeluarkan sebuah himbauan di Amerika adalah untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun itu diminta untuk screen free. Tidak boleh melihat layar, baik itu layar TV, layar tancap, layar handphone, layar gadget, layar laptop, dan layar-layar lain. Tidak boleh. Screen free, umur 2 tahun ke bawah. Gitu Pak. Ya termasuk kita Pak. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bapak katakan tadi, untuk melatih prefrontal cortex supaya baik Pak, antara lain makanan yang bergizi dan berpuasa Pak ya. Nah, saya ingin menanyakan kalau untuk melatih frontal tadi supaya baik Pak dengan banyak bersujud itu gimana Pak? Apa ada hubungannya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penelitian yang menunjukkan ini memang secara ilmiah masih belum ada Pak. Tetapi secara logis saja Pak ya,
Ternyata ada tempat-tempat tertentu di otak ini yang bisa diisi darah itu hanya dengan bersujud, Pak. Ya, dengan bersujud itu ada tempat-tempat yang lebih banyak terisi oleh darah. Kita tahu darah itu membawa energi ya, oksigen, glukosa itu dibawanya ke darah. Dan otak itu adalah organ yang sangat sensitif dengan oksigen. Dia kekurangan oksigen 6 menit aja dia udah dead. Ya, makanya orang stroke itu kan golden periodnya 3 jam, Pak ya. 3 jam harus segera dibawa ke rumah sakit, golden periodnya untuk dilakukan penanganan. Itu karena alasan itu, karena otak itu sangat sensitif dengan oksigen. Ketika oksigen itu terputus, baik dengan stroke hemoragik atau stroke perdarahan maupun stroke trombotik atau stroke sumbatan, ada area otak yang tidak kena oksigen. Nah, area otak itu bisa rusak. Walaupun ilmu otak modern mengatakan bagian otak yang rusak dengan latihan-latihan tertentu ya, gerakan-gerakan tertentu dia bisa digantikan oleh bagian otak yang lainnya, Pak. Seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi lama sujud insya Allah akan bagus bagi otak kita. Pertanyaan terakhir. Ada lagi? Ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang pertama ingin saya sampaikan begini, Ustaz. Sejak semalam Ustaz mengatakan bahwa pengaruh puasa terhadap otak manusia. Dari malam saya sampai di perasaan saya begini. Jika yang Ustaz sampaikan adalah dari Al-Quran, maka apapun yang disampaikan belakangnya maka itu benar. Begitu, Ustaz. Itu yang pertama. Bisa diulang, Pak? Sejak semalam Ustaz sampaikan bahwa judulnya adalah pengaruh puasa terhadap otak manusia. Yang saya persepsikan bahwa ketika yang Ustadz sampaikan itu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis, bahwa itu adalah benar. Jadi apapun belakangnya saya dengarkan itu benar. Nah, yang kedua adalah yang menjadi pertanyaan bahwa yang semuanya tadi sudah disampaikan, Ustadz melakukan kuliah di Australia, kemudian mengikuti seminar di Boston, itu adalah pasti yang mengawali adalah orang-orang non-muslim. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa bahwa dokter-dokter yang saat ini juga banyak yang muslim dan kemudian juga telah mengetahui terhadap keutamaan-keutamaan Al-Quran yang dikeluarkan, itu tidak melakukan semacam mengintisarikan. Jadi apa itu hikmah puasa kemudian dikaitkan dengan Al-Quran, hikmah sujud bagaimana, karena belakangan baru kita ketahui bahwa bagaimana agama Islam itu menuntun umatnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bahwa banyak hikmahnya dan itu semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, terima kasih Al-Akh. Jadi ini masukan buat kita ya. Nanti kebetulan kami punya beberapa grup grup dokter, Mas. Nanti akan coba kita kumpulkan. Karena memang begini, saya betul kadang-kadang ada ensiklopedia yang dijual itu, Pak ya. Setelah saya lihat ternyata ada yang dasar-dasar penelitiannya itu masih lemah gitu. Ya, saya pingin memang ada sebuah buku yang memang dasar-dasar jurnal ilmiahnya itu kita cantumkan, paling enggak kita cuplik, Pak. Dan jurnal ilmiah yang memang secara evidence base itu kuat. Jadi kita nanti tidak disalahkan oleh orang-orang yang memang berbasis ilmiah gitu. Ya, insya Allah ini tantangan challenge tentu buat dokter-dokter muslim ya, untuk bisa terus mengintisarikan ibadah, tapi kita bahasnya dari sisi ilmiah sehingga kita makin yakin dengan ijazul Quran was sunnah ya. Jadi mukjizat Al-Quran dan as-sunnah. Jazakallah khair. Untuk jamaah ini waktunya sudah siang, sudah habis waktunya Ustaz ya. Nanti bagi jamaah yang ingin bertanya nanti bisa langsung ketemu aja sama Ustaz di luar kuliah. Mungkin itu saja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.